Cerituan bersama Wirsa Firdaus dan Dodi Yuristian. LKS Laku Pade Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. di sini setelah hadir Bang Wirsa Firdaus dan Bang Dodi Yuristian yang super besar. Nah, kita mau nanya-nanya segala macam nih tentang kehidupannya, tentang kondisi daerah kita ini, kondisi negeri Serumut Sembala ini. Ya, jadi pertama dari Bang Wirsa, beliau ini adalah seorang tokoh, tapi orang banyak kenalnya cuma sebagai pegawai BUMN segala macam. Tetapi di balik itu beliau ini banyak menyetuskan banyak ide-ide kreatif, termasuk kata-kata tagline laku padi. Dan inilah Bang Wirsa Firdaus. Nah, gimana sih Bang ceritanya kok bisa mencetuskan tagline laku padi itu dan sampai sekarang itu masih menggema, dan kita sekarang memakai tagline itu untuk menjadikan sebuah stasiun televisi berbasis web. Gimana Bang ceritanya dari awal itu? Oke, terima kasih Mas Nanang, Mas Iwo, udah diundang nih ke sini. Pertama-tama ya, ini mendadak sekali undangannya. Tapi yang jelas ya kita siap-siap aja lah kalau untuk teman-teman muda ya. Iya. Kembali ke pertanyaan Mas Nanang soal tagline Laku Padi. Iya. Itu mungkin berawal di tahun 2018 atau 17 ya. Baru 3 tahun yang lalu. 2017 akhir. Ini kita kan memang sering ketemu sama teman-teman di luar gitu kan, dalam canda-candaan orang Bangka Belitung kan biasa tuh. Kalau udah kesel sama orang, terus dia bilang laku padi, laku padi, tapi masih, gitu kan. Maksudnya apa itu jadi laku padi? Artinya kalau kita mengacu kepada artinya itu sebetulnya, saya pengen bilang itu ada proses itu sebetulnya. Ada proses bahwa dan laku padi itu adanya di tengah. Proses awalnya adalah pemberitahuan kita kepada orang lain. Misalnya kita bilang jangan pergi ke laut karena ini musimnya musim tenggara, gitu kan ya. Kalau tenggara, jadi ada badai. Kalian jangan pergi ke laut dari arah Sungai Selan misalnya, begitu kan. Lebih baik kalau tenggara kalian perginya di Tobuali, gitu misalnya begitu. Tapi teman-teman pemancing karena sudah budeng mancing gitu ya, tergila-gila mancing, mereka tetap pergi. Alhasil pas pergi belum 1 jam lepas dari pantai balik lagi. Nah pas balik ke pantai ketemu sama kita kan, kita bilang laku padi. Jadi mereka nggak pergi karena udah dikasih tahu tapi nekat, akhirnya balik lagi. Nah tuh laku padi. Sudah aku bilang ya, artinya jadi seperti itu ya. Kalau di Betawi ya itu, udah gue bilangin, lu masih aja kayak gitu, gitu kan gitu. Nah kalau di Bangka laku padi. Nah ini emang sebetulnya kata-kata yang sudah sangat biasa kita dengar sehari-hari, dan saya pun tidak terlalu memikirkan ini adalah tagline yang hebat kan gitu kan. Ini hanya ya karena sehari-hari sering dipakai, terus ya saya buat aja gitu kan. Tapi hebat loh kata-kata itu ya, laku padi, simple, unik, dan itu bisa menginternasional. Laku padi. Oh ya, dia agak-agak ke Latin gitu ya. Latin. Dan juga bisa dibawa ke Indonesia Timur. Bisa ada la. La calu, la apa gitu kan, laude gitu kan. Jadi nggak cuma di Bangka aja. Kalau tadi itu buat kata-kata orang yang ngeyel ya kayak gitu. Iya, betul. Jadi kita tuh memberitahu begitu. Nggak bisa dibilangin sih, gitu kan. Udah gue bilangin tadi, masih aja lu kayak gitu. Susah banget sih bilangin lu. Udah gue bilangin, laku padi. Udah gue bilangin itu laku padi. Ini yang sering laku padi tetapi masih nekat itu ini. Seperti biasanya Mas Anang kan udah sering dibilangin, tapi masih aja. Ya, misalnya gini ya.
ada temen yang misalnya lagi bikin perusahaan, udah tau kalau bikin perusahaan itu kita harus lengkap manajemennya segala macam, ternyata ada kendala di pajak gitu kan, udah sejak awal ayo cepet urusin, urus laku pade gitu. Benar tuh. Gitu kan, ini mau marah sih nih. Tapi memang benar-benar Iya. unik dari laku pade itu. Iya. Dan itu nanti pengembangannya seperti apa itu Bang? Itu kan membentuk mungkin sebuah perusahaan ya malahan jadinya jadi laku pade itu. Jadi sampai agropreneur juga segala macam kayak gitu. Nah ini saya sih waktu membuat tagline laku pade awalnya saya hanya ingat saya gambar-gambar di apa ya, di semacam Instagram ya waktu itu ya. Terus saya tulis kayak model cover majalah. Abang kan. main Instagram juga nih? Ada. Nah, sebutin Instagramnya apa coba? Biar banyak nanti yang follow. Oh iya, Firsa Firdaus saja. Firsa Firdaus, ayo di follow. Akan gerem pokoknya. Kalau tidak mau gerem, jangan di dibuka. follow. Saya pernah lihat dia Instagramnya itu. Apapun ada kayak gitu. Iya. Oh jadi serba ada kayak toko serba ada kayak gitu. Ya. Jadi kayak seperti kondisi daerah kita ini juga banyak yang udah dipade-pade sama orang-orang tokoh-tokoh, tapi ya menurut Bang Dodi ini kondisi daerah kita ini seperti apa Bang? Kalau menurut Abang nih dari kacamata Abang? Maksudnya kondisi apa dulu nih? Ya kondisi Ekonomi, perekonomian, kondisi ya segala macam. Kita bicara pasca COVID sekarang Ya. kan gitu kan. Ya tentu saja berdampak luar biasa dalam bagi masyarakat sendiri sekarang ini. Karena memang stagnannya perekonomian di Bangka Belitung ini yang notabene masyarakat Bangka Belitung kesehariannya memang sekarang bersentuhan dengan berbagai sektor, misalnya alam segala macam, tentu saja sangat berpengaruh sekarang ini. Di sini kita melihat bahwa perkembangan sebenarnya secara global saya pandang bahwa penurunan tingkat perekonomian di Indonesia ini kan luar biasa. Jadi secara global itu ya sebenarnya ya bukan cuma global. Belitung Karena aja. kenapa kita juga tidak terlepas dari bantuan dari pusat kan. Nah, kalau kita bicara Bangka Belitung sendiri sangat berpengaruh Pak, karena kemarin kita minus 3% kan. Segitu besarnya. Ya, minus 3%, dan sekarang mungkin besok ini mungkin Pak Jokowi akan mengumumkan bahwa kita di minus 4,3%. Wow. Jadi menurun, bukan malah membaik. Amerika saja 0,sekian%, 0,3 ya. Sampai 0,3 itu sudah goyang sekali. Ini sangat memprihatinkan bagi kita. Makanya dengan laku padi ini luar biasa ini. Nah, menurut Abang nih, ada nggak ya sumbang saran untuk solusinya itu seperti apa, seharusnya seperti apa atau apa? Gitu. Banyaklah, artinya kembali kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang sekarang stagnan, artinya kita kembali menggali lagi apa ada upaya pada masyarakat sendiri yang akan kita berikan inspirasinya mungkin dari pemerintah ataupun apa ya. Atau masyarakat ya gitu. Dan ini saya dengar ini ada pengembangan sawah tetapi di kebun. Nah, itu dia. Itu dia. Itu yang saya katakan hal kayak gitu sebenarnya ini Bang Dodi ya. Bang Dodi kegiatannya apa sekarang nih? Saya di swasta. Swasta artinya pengembangan ekonomi kerakyatan lah. Mikir saat ini. Ini yang makin semangat juga. Aku pengen tahu kalau itu kegiatannya kayak gimana apa segala macam ya kayak gitu ya. Konteks sekarang ini memang juga sangat berpengaruh karena kemarin itu stagnan karena kita biasa dagang gitu ya, walaupun mungkin dagangnya ke luar negeri atau kemana gitu ya. Pada dasarnya sekarang stuck gitu loh. Nah ini sangat berpengaruh bahwa dulu dagang apa? Oh banyak Pak, ini rahasia negara. Oh, Pak Bisa yang tahu itu. Ya, karena tadi Mas Nanang bilang kan bahwa
sawah tapi di kebun. Jadi saya bingung, ini Pak Dodi Sawah di kebun, bukan sawah memang di kebun, Pak. Ya kan? Tapi menanam padi tetapi di kebun. Biasanya membuat kan penanaman padi dengan sebuah inovasi yang luar biasa. Nah, ini bisa diterangkan sama Pak Bisa bagaimana ceritanya. Nah, itu unik itu. Coba ini kita mau dengar juga. Saya dari kemarin penasaran bagaimana caranya dia mendapatkan inspirasi seperti itu kan. Ide yang ya gila lah sebenarnya. Harus gila. Dan ide-ide juga dari mana? Itu seperti apa itu, Bang? Beralih lagi. Enggak, saya bingung dengan acara ini sebetulnya. Ya kan? Jadi saya ditanya soal laku padi, terus kemudian ditanya soal ekonomi. Soalnya kenapa? Soalnya banyak banget. Apa yang ada di sini tuh kan karena multi talent kan. Bang Dodi yang dia ke sini ke organisasi massa segala macam terus pedagang. Jadi saya sebetulnya agak sedikit iri sama Bang Dodi tadi. Saya yang ditanya soal laku padi, beliau ditanya soal yang lebih berkualitas kan, soal ekonomi yang minus, dan dia merefer ke kata-kata presiden, keren banget. Giliran saya laku padi. Ini sekarang soal kebun itu, Bang. internasional loh. Oh gitu. Iya. Tapi saya nggak merasa. Gitu. Oke, sekarang kita back tuh apa tadi tuh? Orang di Amerika bisa nonton laku padi loh. Iya. Oh gitu ya. Belum tentu bisa nonton RCTI. Saya tuh itulah kan suka begini gitu kan, agak baper-baperan gitu dikit. Oke, jadi gimana tadi? Jadi balik lagi, Bang. Nah, soal menanam padi tetapi di kebun. Itu idenya dari mana awalnya? Terus seperti apa metodenya itu, Bang? Ini internasional. Belum. Menanam padi di kebun. Itu kan ada sawah ada hujan gitu kan. Itu berladang juga. Itu kebun juga kan itu. Ya. Kalau yang ini sawah di kebun itu seperti apa, Pak? Enggak, jadi ini sebetulnya saya luruskan sedikit. Ini bukan sawah di kebun sebetulnya. Ini idenya tadi oke lah, saya sambungkan dengan yang Bang Dodi sampaikan soal ekonomi pasca Covid, bahwa Covid ini entah sampai kapan berakhirnya, serumnya belum ketemu, sehingga kita masih dalam kondisi perekonomian yang betul-betul titik nadir, kan begitu. Nah, pada saat ekonomi kita dalam titik terendah seperti itu, maka yang paling penting kita kuatkan adalah di sektor pangan, bahan pokok tentunya begitu kan, itu kan. Jadi yang penting makan dulu deh, gitu kan. Nah, berangkat dari situ kemudian kita berpikir bahwa seandainya semua orang itu menanam padi, semua orang punya padi, gitu kan. Artinya bisa memenuhi satu keluarga saja dalam hari ke hari, artinya kita di sektor pangan akan menjadi sangat kuat. Iya, begitu kan? Iya. Nah, jadi kenapa kemudian persoalannya muncul bahwa kalau setiap orang, kalau orang itu tinggal di desa, kalau orang itu tinggal di daerah-daerah yang masih luas, gitu kan, mereka bisa bersawah, mereka bisa berladang. Nah, bagaimana dengan penduduk di kota? Padahal masyarakat itu, penduduk itu mungkin lebih dari 50% itu tinggal di kota. Artinya apa? Lahan kota sangat sempit. Nah, dengan berkebun, sebetulnya bukan berkebun di kebun ya, berkebun di kota sebenarnya gitu ya. Ya, kita memanfaatkan lahan yang sedikit secara optimal, gitu kan? Kita bisa dengan lahan sempit kita bisa menanam padi, bisa ada ikannya, bisa ada ayamnya, begitu kan? Jadi paling tidak kebutuhan pokok kita terpenuhi dari situ. Artinya lauk pauk terus 5 sehat sempurnanya itu tercukupi ya, Pak? Cukupi. Sayur-sayur bisa dari situ, begitu kan? Nah, sederhana saja pikirannya itu tadi itu, bahwa kita lagi terpuruk. Kalau kita terpuruk secara ekonomi dengan minus 4 tadi, maka saya pikir soal pangan adalah nomor 1. Kalau sudah orang nggak bisa makan lagi, maka yang terjadi adalah rusuh. Gitu kan? Jadi mudah-mudahan itu terjadi. Siapa yang ngajak teman-teman untuk yang di perkotaan, ayo kita swasembada pangan dengan melakukan penanaman sendiri dengan mengoptimalkan lahan yang sempit. Caranya. Oke, jadi karena secara garis besar aja. Karena kita lahan sempit, kita mengoptimalkan itu, kita juga berhemat air, gitu kan.
kita menggunakan air yang tersirkulasi dengan baik. Jadi artinya tidak ada pembahasan kebutuhan air yang terlalu banyak. Tanah pun banyak gitu kan, dan kita sangat efisien dalam bekerja. Gitu. Kita tidak perlu melakukan pengolahan lahan secara berulang-ulang gitu kan. Nah, kita menggunakan media paralon. Nah, mungkin teman-teman bilang paralon mahal. Sebetulnya kita bisa pakai bambu dengan kreativitas sekarang gitu kan. Dan kita media tanam seperti cangkir bekas aqua yang gede bisa juga digunakan sebetulnya gitu kan. Jadi ini tidak mahal dan kita bisa mewujudkan ketahanan pangan di era ekonomi. Ini keren banget. Itu namanya apa? Ini keren banget, Bang. Kalau pengen tahu lebih lanjut, kita saksikan di segmen kedua nanti. Terus nanti kita juga tanya-tanya soal pribadi dari masing-masing bintang tamu kita itu. Oke? LKS Laku Padi Podcast. Oke, masih bersama di LKS Laku Padi Podcast. Oke, sekarang Bang Iwangsa yang akan ngasih pertanyaan sama mereka. Oke. Ya, tadi bahas soal apa itu tanaman, ya berkebun di rumah, kayak gitu kan. Ya. Tapi kita nggak tahu itu berkebun di rumah itu bagaimana caranya, terus namanya itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, jadi macam-macam sebetulnya yang dilakukan oleh orang-orang, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang melakukan. Ada yang bilang itu aquaponik, hidroponik gitu ya. Nah, kebetulan yang saya lakukan ini adalah hidroganik. Karena kalau aquaponik dengan hidroponik itu mereka tidak menggunakan media tanah ya. Mereka air dan itu saja mereka pakai dan bisa menghasilkan sayur mayur. Jadi kalau yang kita gunakan sekarang tetap menggunakan media tanah dan air, walaupun itu sangat terbatas karena kita menggunakan ada tempat untuk meletakkan tanahnya gitu kan. Tetap ada tanah tapi ya Pak? Ya, dan itu kita namakan hidroganik gitu loh. Gitu. Nggak pakai coklat atau apa kayak gitu ya, tetap tanah itu ya Pak ya? Iya, tanah. Kalau pakai coklat nanti kita susah nanti gitu kan. Jadi sistem pemupukannya atau segala macamnya itu kayak gimana? Apakah proses kayak pertanian biasa atau kayak gimana? Ya, sebetulnya kita seperti pertanian biasa, tetapi kita mengefisiensikan di beberapa hal yang kita lakukan di hidroganik untuk penanaman padi itu. Jadi kalau di sawah biasa, setiap habis panen kita potong, kita harus menunggu beberapa waktu untuk menanam kembali. Karena kita akan mengembalikan lahan tadi, kita bajak dulu, kemudian kita siapkan pupuknya baru kita tanam. Tapi dengan hidroganik yang kita lakukan dengan media paralon dan gelas untuk penanaman itu, hari ini panen, besok pagi kita bisa menanam lagi. Artinya apa? Kita efisiensi waktu di situ. Kalau padi biasa mungkin setahun paling cepat dia 3 kali, gitu kan? Atau 2 kali lah, gitu kan? Kalau ini Karena kita bisa 4 kali. bisa 4 kali? Iya, karena hari ini panen, besok kita bisa tanam lagi, gitu kan? Ya, kita tidak perlu membajak sawah, gitu kan? Gitu. Misalnya besok panen nih, jadi 2 hari sebelumnya kita udah siapkan nih media tanamnya dan bibitnya. Hari ketiga kita tanam itu sudah muncul ya benih-benihnya itu kan, gitu kan. Jadi ini satu contoh aja, satu contoh kecil bahwa kita efisiensi waktu
dan efisiensi biaya juga tentunya, gitu Dan kan? efisiensi lahan ya Pak ya. Iya, belum lagi kita kombinasikan dengan ternak ikan. Oh iya. Jadi di padi ini saya tidak menggunakan pupuk Gimana lagi. gimana ya ternak ikannya di mana? Iya, karena kita Di padi, lahan yang sama itu. iya, padinya di atas kolam. Padinya di atas Di kolam. atas kolam. Wow. Jadi padi itu diairi oleh air kolam itu sendiri. Hmm. Di mana air kolam itu sendiri sudah ada mengandung pupuk dari kotoran ikan-ikan yang ada di bawahnya, begitu kan? Jadi Dan- sekali langsung dapat semuanya, dapat ikan, dapat padinya juga. Iya, Gitu. itu baru 2. Sebetulnya bisa 3 itu. Apalagi? Iya, artinya dalam satu petak itu di bawahnya ada ikan, Ikan. di tengahnya ada ternak mungkin Puyuh. puyuh. Kalau ayam kegedean ya, mungkin puyuh kita bisa. Dan puyuh ingat ya, puyuh ya itu harian itu uangnya. Iya kan Iya. telurnya. Iya. Dari telurnya itu kan Betul. bisa Nah, dipanen terus. jadi Oh. artinya apa? Kita hanya kasih makanan puyuh, ikannya makan kotoran puyuh, kemudian padinya dari pupuk ikan. Nah ini kan ini sedang kita coba saja. Kita akan coba itu. Mudah-mudahan Jadi penasaran berhasil. sama hasilnya. Ya monggo silakan datang ke Pondok Tuas. Ya. Pondok Tuas di Google Map ada. Nanti silakan siapapun mau datang ke sana, mau lihat, mau contoh, mau di cloning, monggo silakan. Ini buat Ya bagi buat orang rekan-rekan banyak. yang penasaran sama perkebunan padi ini, sawah tapi di kebun ya. sawah di kota. Dan dekat dengan sebenarnya dekat di Pangkal Pinang, bisa datang di Pondok Tuas. Ya. Dengan nomor telepon gadol-gadol geol-geol. Tuas itu apa Pak? Hah? Tuas itu apa? Ini sebetulnya karena saya aktif di Pramuka. Terima kasih kepada Bu Melati udah mengajak saya untuk aktif di Pramuka, sehingga Jadi ini dicoba pramuka. iya sebetulnya ini Jadi ada, abang ini termasuk dari bagian kepramukaan juga. saya susah kalau mau disebutkan di Pramuka iya, di sana iya, di sini semua. Iya, bingung siapa sebenarnya akak ini sebenarnya. Ya, saya nggak penting itu ya. Siapa saya nggak penting, yang penting kita tuh bermanfaat buat orang banyak aja Tapi gitu kan. penting, sebenarnya banyak dari sahabat-sahabat dari LTV itu juga pengen tahu juga latar belakangnya dulu itu masa kecilnya itu seperti apa kok sekarang bisa ke pramuka, ke organisasi sosial sampai ke taekwondo, juara sampai ke sana ke seluruh Indonesia, terus kemana-mana ya itu. Gimana? Bukan. Saya mau nanya dulu nih Pak. Itu Tadi lanjut waktunya lain, sekarang lain. Oh ya, Iya. maaf pemirsa. Tadi saya pakai jaket karena baru pulang dari Pondok Tuas ya. Tadi saya lakukan sortir ikan lele. Karena ikan lele kalau nggak disortir kan dia bisa kanibal gitu kan. Jadi tadi waktu datang belum mandi. Tadi saya mandi sebentar. Nah, di season kedua saya ganti pakaian. Untuk Nggak apa-apa studio ya? punya ini ya, punya kamar mandi yang oke ya. Oke. Luar biasa nih studio Laku Padi. Tunggu Pak dulu. Dodi. Yang tadi aku kasih pertanyaan itu ya, masa kecilnya seperti apa sih? Nah ini langsung balik ini dari perkebunan langsung masa kecil dari Nah, ini- Kakak Wirsa, Bang Wirsa, Pak Wirsa dan Atok Wirsa. Alhamdulillah belum punya cucu, jadi masih dipanggil paling tinggi Pak Wo lah ya. Pak Wo. Ya. Kalau dulu ditanyakan masalah kecil, saya melihat anak-anak sekarang, kayaknya saya kok jauh lebih bahagia daripada mereka gitu ya. Masa sih? Iya. Nah, seperti Rasa- apa itu bahagianya? Kenapa bisa bilang kayak gitu? Iya, mungkin kadar bahagianya anak sekarang dengan anak dulu beda ya. Kadar bahagia apa kadar nakalnya, Pak? Kalau saya bilang kadar bahagia kalau dulu. Kalau mungkin anak bilang sekarang kadar nakal. Tapi yang jelas saya sangat bahagia sih waktu kecil. Nah, makanya seperti apa kenakalannya kok bisa bahagia kayak gitu? Iya, saya umur 8 tahun, rumah saya di jalan sekolah Kampung Melintang, tapi saya mainnya sudah ke belakang Girimaya. Waduh. Itu berapa jaraknya Pak? Ya nggak jauh sih, cuman waktu itu tahun 80-an, 70-an itu di komplek perkantoran wali kota itu di sebelah sana hanya perumahan Sriwijaya itu nggak ada perumahan, jalan tanah merah itu semua. Itu masih Jalan tembus jadi apa namanya? jalan Karet, pohon karet gitu kan. Saya lihat Google Map. Jadi saya waktu itu hobi main pangkak karet. Nah, jadi pas musim karet kita nyari biji karetnya ke situ. Begitu. Jadi ya kok lagi di kebun karet kita kan ketemunya macam-macam.
bisa ketemu nanas, bisa ketemu nangka gitu kan, masak-masak. Ya alhamdulillah itu kita. Terus maksudnya apa itu? Bisa ketemu sama nanas? Ya kalau misalnya kebun orang. Enggak, kalau dia jatuh kita ake numpang makan. Nah, gitu-gitu aja. Nanti teman sebelah jawab, ya ambil aja sejamnya banyak gitu. Gitu. Sebelah itu siapa, Pak? Ya teman-teman kita. Nah, gitu. Apalagi yang waktu masa kecil gitu. Ya kita kalau teman-teman sekarang lihat di pintu air itu jembatan 12 itu kan sudah bersih air semua kelihatannya. Kok dulu enggak, itu namanya rasau tempat itu. Ya? Iya, ada air mengguru. Sekarang dinamakan ada kampung rasau. Iya, betul. Dulu banyak rasaunya. Iya, jadi banyak pohon-pohon, pandan air segala macam. Dan alhamdulillah saya bisa berenangnya di situ. Belajar berenangnya di situ Iya. dan bisa Umur 6 tahun itu 6 tahun 7 tahun lah mungkin ya. Oleh om saya tuh dilempar ke air dan dibiarin kelelep gitu. Oh, harus seperti itu. Oh iya, nggak tahu. Itu metode itu bisa saya terapkan kepada anak saya ini. Oh iya. Iya, sampai sekarang nggak bisa renang. Betul, tinggal dilempar aja. Cuma dikasih sebutan anak 1000 pulau. Iya, cuman gini Mas Nanang. Ingat umur saya waktu 6 tahun. Anak Mas Nanang sekarang 16 tahun. Jangan-jangan Mas Nanang dilempar ke air nanti. Begitu kan? Iya. Dia yang lagi nyoteng dia. Itu. Jadi ya artinya apa saya ingin katakan, saya masih bisa main mobil-mobilan pakai apa namanya? Pakai dibikin dari bekas tanah sendal. Main apa namanya? Balapan yang bekas sepedaan itu, pelek sepeda. Itu ada 17-nya, ada lombanya itu, jumping terbang tinggi gitu kan. Jadi belum ada gadget waktu itu ya? Wah, gadget saya nggak hobi sampai sekarang ke gadget. Aduh. Masih banyak gaptek. Iya. Jadi saya pikir kalau saya masih bisa main cengkulun, bilon, pelatok ayam gitu kan. Pada waktu itu ya, dan artinya kesempatan bersosialisasi sama anak-anak itu besar, dan sampai sekarang saya masih ingat dengan mereka, dan kalau ketemu dengan mereka pun kita masih say hello. Waduh, enak ya waktu di sana. Anak sekarang coba Anda bayangkan semua di kamar mendep dengan yang segi 4 begini, nggak keluar bisa seharian itu. Nah, bayangkan kita dulu dalam satu hari bisa ketemu berapa orang. Iya. Gitu kan. Nah, sebetulnya saya nggak mau bilang saya nakal ya. Mungkin saya Berakal. aktif atau gimana waktu kecil gitu berakal. ya. Nah, tapi kalau ketemu, tolong nanti kalau ketemu sama orang-orang jalan sekolah yang umur 60-an, kan lebih tua 10 tahun dari saya, jangan tanya-tanya nama saya gitu kan. Berarti pasti jawabannya jelek deh pokoknya gitu kan. Kalau di jalan sekolah tuh saya banyak kenal, Pak. Ya. Jadi kan ada Pak Aljo Joni, Ya. gitu kan, ada Om Momo, Betul. ya kan. Ada Harun, Ya. Abun gitu kan. Terus katanya Jadi itu jangan dikasih tahu ya, Pak. Jangan pernah tanya nama saya ke mereka lah. katanya dia jadi pernah jadi kayak Robin Hood kayak gitu. Gimana itu ceritanya? Ini pasti Abun ini. Nah, Jadi di jalan sekolah itu dulu yang punya TV itu cuma 1 orang. Yang punya TV. Yang punya televisi itu cuma 1 stasiun orang. TV atau TV-nya? TV. Oh, TV-nya. TV-nya itu pakai tabung di bawahnya, kalau dihidupin tuh lama lampunya baru hidup gitu kan. Mereknya apa itu waktu itu ya? Itu di rumah almarhum Pak Sulaiman Salam, Mayor Sulaiman Salam. Masih pakai aki kali itu ya? Enggak, listrik. Oh, Listrik. Listrik. Jadi film yang saya sangat suka itu Robin Hood dan Ivanhoe. Wah, Ivanhoe itu ya, Robin Hood itu mungkin alam bawah sadar saya masih kecil ya. Saya ingat betul bagaimana dia berjuang melawan pedagang besar, melawan raja-raja rakus, kemudian hasil yang dia ambil dari mereka tuh dia bagikan ke rakyat kecil gitu kan. Ini sangat menginspirasi saya gitu kan. Nah, untungnya saya juga nggak sempat merampok gitu kan. Tapi ya artinya yang menginspirasi itu bahwa apapun dan dimanapun kita, ya sebaik-baiknya kita itu adalah kalau kita bermanfaat buat orang lain, gitu aja lah. Simple itu ini kan gitu ya. Rasanya kalau kita bisa bermanfaat buat orang itu alangkah bahagianya gitu, Bang Dodi. Bang Dodi. Di Bangka nih, Ya. Bang Risa itu besar di kecil di Bangka. Gitu. Ya. Nah, sekarang Bang Dodi yang di Belitung itu seperti apa sih waktu Bang Dodi kecil? Beda masa sama saya, beda masa. Tetapi Iya sih, tapi
Dan beda mazhab. Beda-beda tipis lah. Selisih 2 tahun lah. Kayak aku sama Ilham kan selisih 2 tahun. Jadi saya mulai nih kan. Ya. Jadi tadi juga mulai nggak apa-apa. Jadi manakala waktu itu mungkin Pak Wirsa bercerita tentang masa kecilnya yang mungkin cerita heroiknya tentang apa, banyak juga pengalaman itu ya nggak terlalu jauh berbeda dengan saya yang dibesarkan di kota kecil di Belitung sana. Memang Tanjung Pandan? Ya di Tanjung Pandan. Ya, waktu itu Tanjung Pandan tidak sebesar sekarang, kecil. Kalau nyari biji karet itu sama lah kita nyari biji karet zaman itu kan gitu kan. Memang jauh-jauh. Karena kenapa? Indahnya di situ memang. Pas pulangnya memang kita suka ya diomelin sama orang tua segala macam. Itu nikmatnya pada saat itu gitu kan. Permainan pun begitu juga gitu loh. Berbeda dengan permainan zaman sekarang. Kalau ke zaman kita dulu memang ada nyanyian-nyanyian yang mungkin Pak Wesa masih ingat nyanyian-nyanyian zaman dulu. Abang masih ingat coba? Kalau saya dinyanyikan sebaik coba. Zaman-zaman Jangan itu Nina ya. Bumbu. Wah, Sampai sekarang soalnya. Jadi misalnya ada salah satu Slip dur 55 and the boy yupa yupi. Oh, dia Henry bisa bagi menaboy kakak piting kling cep. permainan itu salah satu permainan. Baru dengar aku. Ya, Baru dengar. beda masak. Beda mas. Kalau abang gimana itu dengan bahasa Belitung? Banyak seperti misalnya apa namanya? Nanti saya lupa ingat itu. Aja kalau di sini ada di sana ada Cak Bunci, Paikulu ya apa segala macam gitu kan yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga sapu-sapu rengit. Sapu-sapu rengit ketimang gayong-gayong. Nah, gitu kan? Apalah gitu loh, banyak. Mungkin kalau ini nanti catatannya saya kasih deh. Minta ditranslate sedikit yang tadi dia Matu-matu lingit itu. Nah, itu dia. Waktu itu saya mereminder kembali, Pak. Pemikir waktu itu kan masih kecil sekali gitu loh kan, kita asal nyanyi dan kawan-kawan juga mungkin ibarat dibuat sebuah permainan zaman itu ya mungkin kita ikut segala macam gitu kan. Nah, indah sekali kala itu mungkin kita sama main-main di kebun segala macam sebelum kita merantau ya kemana-mana ya. Terus saya udah keliling-keliling Indonesia lah merantau gitu kan. Nah, tetapi masa kecil itu tidak pernah terlupakan sampai sekarang gitu kan. Katakanlah ibaratnya Pak bisa bercerita masalah ibarat cari karir sampai berapa kilometer mungkin kalau diukur sekarang gitu loh kan. Mungkin tidak pakai sendal ya dulu ya. Iya kayaknya nggak Nah. pakai sendal ya. Ini menarik gitu loh. Karena kaki-kaki kami ini langkah-langkah kaki kami ini agak-agak berbeda gitu. Nah itu yang membuat ya mungkin bisa bertahan ya. Karena kami berpikir kearifan lokal itu memang harus lebih dipertahankan. Ya, karena memang sekarang itu sudah sangat banyak terkikis sekali zaman-zaman anak-anak sekarang gitu loh kan. Gadget segala macam dengan kesehariannya dia menyendiri gitu loh kan, walaupun itu bisa ya mungkin ada yang menghasilkan atau apa, tetapi paling tidak bersosialisasi itu saya pikir itu lebih indah untuk depan gitu loh kan. Nah itu yang kita alami. Main kelereng masih pernah, mungkin anak-anak sekarang ada yang nggak tahu bagaimana bentuk kelereng. Iya, tapi Ya, kalau yang 17 tahun gitu dulu masih ya. bentuknya mungkin tahu, Ya. tapi cara mainnya Dan memegangnya pun saya pikir banyak yang Iya. tidak pernah kelereng gitu loh kan, zaman dulu kan aneh-aneh ya, seperti itu. Masih tahu nggak main kelereng? meci. Tahu nggak? Meci ya Bang ya. Bisa, Kalau bisa. kita dulu bilangnya Apa meci. kelereng? Ya, Kelereng itu permainannya ada main freeze, ada main segitiga. Iya. Begitu kan? Terus kita ada istilah standing. Terus ada trabasik. Nah, begitu kan. Ada yang istilah. rebut-rebutan kan gitu kan ada. Iya. Nah, Masih begitu. ingat ya. Bang, momen yang terindah yang tidak terlupakan. Kalau umur berapa ini? Suatu momen yang indah dan tidak terlupakan. Apa pas SMA? Waktu masih kecil atau ya masih sekolah kayak gitu. Enggak lepas dari sekolah ya. Ya mungkin karena mungkin rumah saya jauh dari sekolah saya zaman dulu, waktu zaman SMA ini. Ya saya itu ya kalau orang sudah pakai sepeda apa, saya jalan kaki mungkin pada saat itu.
Jadi satu ketika saya datanglah ke rumah beliau, melobi beliau segala macam gitu kan. Lobby ini maksudnya Melobi apa artinya ya? melobi dalam konteks begini loh, karena saya di jalan kaki, karena jalan kaki ini kan jauh, mungkin sekolah saya sama rumah saya tuh ada sekitar 5 kilometer lah gitu ya, 5 sampai 7 kilometer. Nah cukup jauh untuk sebuah perjalanan yang mungkin SMA itu kan saya jalan kaki gitu ya, saya lobi aja beliau, cerita sama beliau, ditanya sama beliau. Udah dari zaman dulu. Jadi ditanya sama Akhirnya jadi beliau, Enggak. kamu naik apa setiap hari gitu kan? Tapi ini enggak sinkron dengan pertanyaan dan cerita. Karena pada waktu itu kan dia masih kecil katanya kan, tiba-tiba langsung ke SMA. Nah, itu iya mungkin ada momen-momen yang tidak bisa dilupakan gitu loh kan. Nah, jadi akhir ujung ke ceritanya bahwa setiap hari saya itu selalu dijemput sama beliau. Sedangkan anak beliau sendiri naik sepeda gitu loh kan. Nah, saya dijemput naik mobil sama beliau walaupun mobilnya mobil-mobil zaman dulu gitu ya. Apalah saya ingat mobil TAF apa gitu kan. Nah, itu setiap hari saya selalu dijemput. Jadi itulah yang ada. Ya, itu masa-masa itu. Itu lobby biar bisa ke sekolah. Biar bisa Gratis. sekolah zaman itu. Kalau abang yang terindah itu apa? Momennya, Pak. Apa? Momen terindah. Jangan pernah bertanya kepada saya momen apa yang apa tadi? Terindah. Yang terindah. Karena yang semuanya tidak indah. terlupakan. Dia tidak terlupakan. Karena momen-momen masa kecil saya itu dalam satu minggu 7 hari itu ada 7 hal yang indah semuanya. Jadi semuanya sangat indah di masa kecil itu. Berarti tiap hari itu happy ya. Happy, Enjoy. happy, enjoy. Yang nggak happy dan enjoy itu orang tua saya. Saya enjoy itu loh. Bayang sih. Hah? Bayang sih. Betul itu, betul. Bagaimana saya di Tebet itu cari udang dengan nyelok tangan begini, saya dimarah-marah, gak happy orang tua saya. Tapi saya senang pulang bawa satu plastik. Itu kan dekat maghrib. Terus saya disuruh sholat. Habis sholat saya pulang, udah habis udangnya. Jadi tiap hari itu indah momen-momen. Jadi sangat indah. Jadi luar biasa. Oke. Jadi itu cerita-cerita masa kecil mereka dan apa yang mau diceritakan lagi di segmen terakhir kita nanti di LKS Lagu Body Podcast. Kembali lagi di LKS Lagu Body Podcast. Oke, tadi kan kita udah cerita-cerita tentang masa kecil segala macam lah. Ini mungkin ada dari pemerintah, Menteri Pendidikan bilang bahwa metode pembelajaran saat ini diterapkan itu akan dipermanenkan. Nah, menurut abang itu seperti apa? Gimana menurut abang? Yang pakai HP, belajar dari rumah itu akan dipermanenkan? Ya, metode ini muncul karena kepepet. Iya. Karena ada sebuah kejadian yang luar biasa sehingga anak-anak kita semua tidak bisa bertatap muka, terlalu sering, terlalu rame gitu kan, sehingga muncullah ide belajar jarak jauh seperti ini. Sebetulnya sebelum ini juga sudah ada belajar jarak jauh kan. Kita kenal dengan universitas terbuka semacam itu gitu kan. Itu semua metode belajar jarak jauh. Ada homeschooling gitu kan. Cuman dengan adanya pandemi COVID-19 ini sepertinya ini memicu kita untuk lebih kemudian secara masif melakukan metode pendidikan seperti ini. Ini mungkin yang dibilang metode pendidikan new normal gitu ya. Normal, hidup normal gaya baru. Cuman menurut saya sih tadi seperti cerita yang tadi ya, jangan sampai salah kaprah. Cukuplah sudah anak-anak itu di rumah hanya bermain sendiri. Di sekolah itu mereka perlu bersosialisasi, mereka perlu berteman. Ya. Ini jangan sampai lah kesempatan mereka bermain secara normal itu kemudian ikut-ikutan hilang. Artinya apa? Saya ingin katakan bahwa kalau ini keadaan sudah clear, sudah kembali normal, ya sudahlah. Yang sekolah ya sekolah mogok seperti biasa. Artinya tapi kalau ada kejadian-kejadian luar biasa,
kita sudah siap tentunya dengan metode-metode seperti Yang ini. seperti ini. Ya, jadi hidup normal gaya baru bisa mungkin yang sebetulnya bukan kesadaran normal mungkin ya. Dulu juga kita sudah ada tuntunannya untuk hidup bersih, Ya. ya, untuk cuci tangan sebelum makan. Bahkan kalau yang Muslim 5 hari sekali mesti berwudu gitu kan ya, itu ya. Jadi Kok 5 hari sekali? iya 1 hari lagi, iya. Maaf, jadi memang saya teringat jadi cerita yang orang makannya normal itu teratur. Kalau saya kan makannya sehari 3 kali, tapi saya punya teman itu makannya 3 hari sekali, itu teraturnya sama gitu. Cuman ya susah sekali. Iya gitu kan. Sama teraturnya. Menurut Bang Dodi gimana? Ya, yang pertama mungkin ibu-ibu, istri-istri kita pada panik semua ini. Artinya mesti membimbing segala macam setiap hari, buka handphone mesti setiap hari, anak-anak mesti diajarkan belajar yang sebenarnya materi-materi pelajaran yang diterapkan pada saat ini kan ibaratnya hanya diberikan 10 buku dari sekolah lantas ibaratnya disuruh belajar sendiri. Tetapi banyak teori-teori yang dari sekolah yang tidak diajarkan dulu, tetapi soalnya sudah ada, ya kan? Nah, sebenarnya ya mungkin pihak sekolah juga bisa mengusulkan, kalaupun misalnya ibaratnya terlalu bahaya dengan COVID ini, bisa saja kan ibaratnya digilir, mungkin ibaratnya masuknya kita kerja di lapangan dan di tempat-tempat teduh segala macam, kayak seperti homeschooling segala macam, ya kan? Ya dah. Nah ini yang sebenarnya bisa diusulkan kembali gitu loh. Jangan sampai anak-anak seperti Pak Winsat kasih tahu tadi bahwa tidak bersosialisasi anak-anak. Tidak bersosialisasi akhirnya. Ya, Cuma betul di gitu rumah loh. aja. Nah sementara pasar masih terbuka sekarang itu. Iya. Ya ibaratnya banyak sekali di sini ya kita lihat rumah-rumah makan segala macam baru-baru launching segala macam seperti itu ya. Ya kenapa sekolah mesti ini yang sangat penting gitu loh bagi pendidikan generasi muda ke depan. Ini yang harus kita sebenarnya kita harus juga keras terhadap ya kalau kementerian segala macam seperti itu ya kita bersama-sama mengusulkan jangan sampai seperti itu. Walaupun kita tahu bahayanya, tapi kan ibaratnya di bandara pun kita sudah tahu bahwa kita mesti di rapid apa segala macam kan dengan melakukan apa namanya Cek dengan termogan ya. Ya termogan segala macam ya seperti itu yang sebenarnya harus kita terapkan gitu di sekolah. Ya, itulah fungsinya guru. Kalau enggak nanti ke depan bagaimana gurunya sudah tidak ada lagi. Ya, yang ada cuma internet saja. Karena kenapa? Soal yang diberikan oleh guru tentu saja ketika diklik di internet itu sudah bisa kelihatan jawabannya. Saya mikirnya Enggak. apa namanya gedung sekolah, ya kan, kampus, terus buat apa itu? Suatu Akhirnya. ketika saya antar anak saya ke sekolah, salah satu sekolah SMP di sini, saya masuk ke dalamnya, berantakan sekali. Kesian banyak debu, banyak apa. Betul. Karena Sampai memang sekarang nggak dipakai kan selama beberapa tidak bulan. dipakai berapa bulan ini gitu loh. Anak saya Mungkin- masih kecil. Mungkin di saat pandemi ini udah mulai berangsur normal lagi, mungkin itu akan kembali lagi ke penerapan yang kembali normal lagi juga. Hal kayak gini kan karena ada kondisi ya Pak ya. Ada Ya, kondisi tapi kan yang ibaratnya pas. kalau misalnya kita katakan tadi bahwa ibaratnya ini akan dipermanenkan atau apa, itu sangat bahaya sekali Iya. di depan ke depan. Ya. Jadi gini, nah kita jangan terlalu terlalu takut apa istilahnya? Iya. Nah, Parno. bukan parno, ada istilah yang kerennya itu terlalu takut apa namanya ya? itu Fobia. ya? Iya. Jadi sebetulnya kita kenal sakit flu kan? Iya. Sakit flu itu di awal-awal Perang Dunia Pertama itu di Eropa menjadi momok yang paling menakutkan itu, Fobia juga ya dari mereka. ya kan? Iya. Tahun 2019-16. Iya, karena apa? Karena obatnya mungkin belum ketemu segala macam. Nah sekarang COVID-19 kalau obatnya nanti udah ketemu, mungkin serumnya udah ketemu, mungkin akan jadi hal biasa juga, Iya. begitu kan? Nah jadi artinya ya mudah-mudahan Ya. segera berakhir, serumnya cepat ketemu, sehingga COVID-19 itu ya kayak flu biasa aja jadi Ya. gitu kan? Ya kalau flu ya udah jangan sekolah dulu, sembuhkan dulu, ya, sekolah seperti biasa, aja seperti itu, pakai masker begitu. Ya, kalau sekolah di Tetap alam, protokolnya tetap dijalankan aja ya Pak ya. Iya. Kak, Iya. apa namanya? Aku tuh dengar kan,
Bang Wirsa ini nyiptain lagu dan lagunya keren-keren. Lagunya keren-keren dan berbagai macam genre lah. Oh iya? Nah, Wah, kita tanya, gimana sih kok bisa nyiptain lagu itu? Tanyanya saya aja. Kenapa? Karena saya tahu. Enggak lah, ini bukan langsung lah cerita. Enggak, Ceritain, sebetulnya. Bang. Gimana tuh bang? Prosesnya gimana? Apa melalui duduk di bawah pohon rindang atau seperti apa? Elkes. Laku Padi Podcast. Nah, ini perlu saya belum breaknya enggak, belum. karena hebat Elkes ini loncat-loncat semuanya. Oke. Jadi apa yang terpikir itu yang Iya. Iya. Kan mana kena kan? Jadi mengarang lagu sebetulnya saya nggak menciptakan nadanya. Saya hanya menciptakan lirik. Karena ternyata tidak semua pemusik, tidak semua seniman yang pandai memainkan alat musik, mahir atau di atas mahir tingkatannya, punya suara bagus sekalipun, ternyata mereka ada kesulitan untuk menciptakan syair. Ternyata begitu. Nah, ada juga yang mereka bisa nyanyi, bisa mainkan alat musik dan bisa bersair mungkin ya, seperti Iwan Fals segala macam. Jadi manakala saya kemudian membuat coretan-coretan kecil, jadi saya ingat 2010 saya jadi humas di PT Timah. Saya punya staf namanya Anggi Sihaan. Memang kebetulan saya tuh dari sejak SMP kan sudah genit ya. Jadi sampai sekarang pun. Jadi artinya kalau ketemu yang cantik saya selalu bikin puisi gitu kan. Oh itu wajar bang. Nah, gitu kan. Nah, itulah nikmatnya hidup dan indahnya hidup kita kan waktu itu kan, bisa menuangkan semua aspirasi lewat apapun, permainan, lewat tulisan segala macam. Nah, pada waktu 2010 saya bikin ya seperti puisi-puisi saja mengenai kondisi yang ada waktu itu. Si Sihaan Junior ini dia bilang, "Bang, puisi-puisi abang ini satu saat bisa jadi lagu loh," katanya. Gitu loh. Jadi itu udah 2010 ya sebetulnya. Awalnya dari situ jadi. Iya, jadi kemudian kesininya saya ketemu dengan talenta-talenta musik, seniman musik dari Sengalian, seperti Bang Baja, Bang Japai, yang mantan-mantan dari Kelaki. Lagu pertama itu yang saya tulis itu AC. AC ku orang Bangka, padahal bukan abang. Itu aku suka itu. AC ku orang Bangka, padahal da aben. Cemane paca serase-rase, cemane paca ngerase-rase. Jadi orang Bangka menagi paca di pade. Perasaan itu lagunya meloncat ya bang. Apa? Meloncat ya saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya memang begitu kalau nyanyi, itu loncat. Jadi itu sebetulnya adalah curahan hati saya saja lewat tulisan, dilihat teman-teman, terus kita bikin lagu yuk. Saya bilang monggo silakan. Yang perlu dipertanyakan sebenarnya satu. Apa itu? Banyak nggak korbannya dari itu? Dari syair-syair itu? Dari syairnya itu. Zaman dulu. Korban dari syair-syair itu. Jadi banyak sekali yang jadi korban dari syair-syair saya, jujur saja. Jadi puisi-puisi dari sejak SMP itu ya, itu mereka langsung jatuh hati. Termasuk Mbak Ina. Iya, mereka langsung jatuh hati. Cuman celakanya jatuh Itu hati. rahasia dapur. Enggak, jadi itu jatuh hatinya ternyata bukan ke saya, ke puisinya. Setelah ketemu saya kabur semua. Begitu. Gitu ya. Jadi itulah kalau soal cipta lagu, alhamdulillah sekarang sudah ada 13 lagu. 6 lagu apa namanya Bangka. Lagu itu? 8 lagu dalam berbahasa Indonesia. Mau diapain lagu itu? Enggak, saya hanya ingin menunjukkan aja, ingin menyampaikan kepada hasanah permusikan di Bangka Belitung. Ayo kita berkreasi agar musik Bangka Belitung bisa naik. Saya nggak bisa main musik, saya tidak pandai bernyanyi, tapi saya bisa menciptakan lagu bareng teman-teman yang lain. Artinya dengan berkolaborasi, dengan bekerja sama,
apapun bisa kita Bersinergi. lakukan. Bersinergi. Betul. Ya, pandai bahasanya itu bersinergi ya. Begitu. Saya pernah melihat tagline tahun kemarin bersinergi itu. Iya. Itu bahasanya bagus sih sebenarnya. Ya. Selamat malam Oke. Pak Agus. Oke. Ada lagi? Cukup. Ya. Mungkin di season selanjutnya ya. Udah, Cuma selesai. satu lagi saya pertanyaan. Selesai. Ini Boleh? ending nih bukan. Boleh satu lagi? Boleh. Saya pengen nanya tuh. Dalam Buka lah. Biar jelas. biar kelihatan ganteng. Dalam membuat lirik lagu itu paling cepatnya itu seberapa lama? Ada. Dan di mana? Yang paling cepat itu. Jadi mungkin semua seniman sama dalam berkreasi itu tergantung mood. Tergantung mood. Ya. Dan mood itu datangnya dengan berbagai macam cara dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tergantung dari apa namanya? Hati. Gitu kan? Perasaan. Kayak lagu AC-AC itu saya tulis dalam perjalanan dari Tobuali ke Bangka. Lagu Kecil Hati, lagu Ilegal itu saya tulis malam-malam mungkin hampir 4 jam. Sampai istri saya tidur bangun saya masih ada di kamar mandi. Gitu kan? Ngapain? Nah gitu. Nah kemarin terakhir saya ciptakan lagu Mengkinat bin Mangkarung. Itu nanti mungkin belum ada lagunya, tapi genrenya kita udah tahu. Kita akan bawakan dalam bentuk lagu reggae, reggae yang happy fun tapi penuh kritikan. Judulnya Mengkinat bin Mangkarung. Itu terinspirasi dari ngobrol dengan teman pakai WA aja sih waktu saya masih di kebon gitu kan, habis maghrib terus canda, kemudian ya mungkin hitungan 10 menit ya waktu itu ya, dari mulai ada ide terus lirik tercipta gitu loh. Dan itu udah siap untuk dibikin lagu. Iya, liriknya udah siap dan genrenya kita udah saya sampaikan. Saya maunya ini reggae. Dan penyanyinya pun kita udah dapat. Kita akan cari orang yang seperti Mbah Surip. Nah, Mbah Surip, ya itu nanti yang seperti itu. Iya. Apa dibangunin aja Mbak Suripnya? Enggak, udah ada. Dan kemarin dia udah kejar-kejar corona pakai parang. Oh iya. Oh iya itu. Yang jadi corona itu pasti ganteng. Jadi terima kasih buat Bang Wirsa udah cerita-cerita ngobrol-ngobrol sama kami. Udah berbagi pengalaman. Bang Rudi juga terima kasih juga. Jadi mungkin sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada lagi yang perlu kita bahas, kita undang lagi Bang Wirsa, Bang Ica, sama Siap. Bang Rudi. Jangan kapok. Lebih baik nanti tanyakan pakai WA aja. Oke, sampai di sini dulu dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat-sobat LTV semua. Tetap di sini bersama LCast Laku Padi Podcast.